Ketakutan dan kabur semua, 550.000 warga Israel sudah tinggalkan negaranya selama berbulan-bulan sejak pertama perang. Lebih dari 1,5 juta warga Israel telah meninggalkan negaranya dan tidak mau kembali lagi setelah pertarungan atau peperangan pertama pecah antara Israel versus Hamas, ungkap otoritas kependudukan dan imigrasi Israel. Dikutip dari Anadolu Agency, data otoritas Israel menunjukkan bahwa jumlah warga Israel yang meninggalkan negaranya sejak Oktober tahun lalu adalah sekitar 550.000. Lebih banyak dibandingkan mereka yang kembali pada Paskah tahun itu pada bulan April lalu. Menurut data dari Biro Pusat Statistik Israel, pada April, populasi Israel mencapai 9,9 juta jiwa, termasuk lebih dari 2 juta warga Palestina. 400.000 warga Palestina di Yerusalem Timur dan juga 20.000 warga Suriah di dataran tinggi Golan yang diduduki. Jutaan orang Israel memiliki kewarganegaraan ganda karena mereka memiliki setidaknya satu kewarganegaraan lain selain kewarganegaraan Israel. Maka dari itu, ini membuat mereka kabur dari negara yang tengah berkonflik dan tak kunjung mau berhenti untuk memerangi Palestina. Hal ini menjadi jelas jika banyak negara Israel tidak menyukai kondisi yang sedang terjadi saat ini. Shaul Goldstein, CEO Noga, perusahaan manajemen kelistrikan Israel mengatakan negaranya terancam gelap total dan tidak akan bisa dihuni apabila aliran listrik terputus akibat serangan drone dan roket Hizbullah yang mengenai infrastruktur PLN Israel. Pernyataan itu dilontarkan setelah beberapa pekan terakhir militan Hizbullah terus melontarkan serangan drone dan rudal ke wilayah pemukiman Israel. Tak sampai di situ, Hizbullah beberapa waktu lalu dilaporkan membombardir sejumlah pangkalan militer Israel dengan 35 drone atau pesawat berawak. Hingga membuat pangkalan militer Israel yaitu Brigade Golani dan unit Egos 621 di Barak Shraga di utara kota Akka hancur. Serangkaian serangan ini yang membuat CEO Noga khawatir apabila nantinya Hizbullah yang merupakan sekutu kelompok Hamas akan menargetkan serangan ke infrastruktur PLN Israel. Kami tidak siap menghadapi perang yang sebenarnya. Apabila rudal Hizbullah menghantam fasilitas listrik maka menyebabkan pemadaman listrik selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, 24 jam, 48 jam, 72 jam, dan seterusnya, kata Goldstein sebagaimana dikutip dari Al-Mayadeen. Kami tidak bisa menjanjikan listrik jika terjadi perang di utara. Setelah 72 jam tanpa listrik, mustahil tinggal di sini, tambahnya. Setelah komentarnya mulai menjadi berita utama, sejumlah masyarakat Israel kini dilanda kepanikan terkait adanya ancaman mati listrik permanen. Sementara itu merespon pernyataan yang dilontarkan Goldstein, CEO perusahaan listrik Israel, Meir Spielger menyebut kata-kata Goldstein tidak bertanggung jawab,
karena telah menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Negara Israel tidak akan dibiarkan dalam kegelapan. Kemungkinan pemadaman listrik yang berlangsung berhari-hari sangat rendah, tulis Menteri Energi Eli Cohen di laman X. Kami mempersiapkan semua skenario, tambah Cohen. Untuk mengantisipasi kepanikan masyarakat, ia menyatakan bahwa negara siap melibatkan generator bertenaga diesel untuk menjaga operasional jika terjadi gangguan listrik akibat serangan Hizbullah. Israel krisis batu bara. Selain karena serangan Hizbullah, aturan Presiden Kolombia, Gustavo Petro yang berhenti menyuplai batu bara ke Israel juga berpotensi memicu gangguan listrik hingga Israel terancam gelap total. Penangguhan ini dilakukan sebagai bentuk teguran Kolombia atas tindakan Israel yang terus melakukan genosida di Gaza, Palestina. Imbas penangguhan tersebut, kini Israel kehilangan supplier utama batu bara termal yang digunakan untuk membangkitkan aliran listrik. Dilansir AFP, Kolombia adalah pemasok batu bara utama Israel dengan ekspor sekitar $450 juta pada tahun 2023. Sementara itu, menurut American Journal for Transportation, Israel mengimpor lebih dari 50% batu baranya dari Kolombia dan menggunakan sebagian besar batu bara tersebut untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listriknya.